perkenalkan, nama saya Miranda Astuti. Saya biasanya dipanggil Miranda. Saya dari Universitas Sriwijaya, jurusan Hubungan Internasional. Di sini, saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman yang sedang menonton tentang hal penting yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kepemilikan negara. Hai guys, tahukah kamu, untuk lebih meningkatkan daya saing Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tingkat level regional ataupun global. Mengapa? Karena daya saing di Indonesia itu dibangun dengan menjadikan masalah di dalam negeri, seperti kemiskinan, ketertinggalan industri, pengangguran, dan persaingan dagang. Daya saing dapat ditingkatkan melalui peran diplomasi ekonomi dan perdagangan dengan koordinasi antara pemegang kebijakan dan stakeholders terkait. Ditambah hubungan yang baik antara publik privat, serta tindakan peningkatan mutu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, diperlukan adanya diplomasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan diplomasi? Diplomasi adalah sebuah proses atau cara untuk mencapai tujuan suatu negara satu dengan negara yang lain, dengan menggunakan instrumen-instrumen yang mendukung proses diplomasi tersebut. Sedangkan seseorang yang menjadi perwakilan suatu negara dinamakan diplomat. Berbicara mengenai diplomasi, pasti ada hubungannya dengan hubungan internasional. Dalam bukunya yang berjudul The Principle and Practice of Diplomacy menyatakan bahwa diplomasi memiliki kaitan dengan studi hubungan internasional, terutama mengenai politik internasional. Hubungan antara diplomasi dengan politik internasional adalah suatu seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ivo de Duchacek mendefinisikan diplomasi sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, salah satu peran diplomasi adalah dalam bidang perdagangan dan keamanan. Dalam bidang diplomasi dan hubungan internasional, di bidang ekonomi, perdagangan, dan keamanan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berisikan pengaturan perdagangan luar negeri pasal 38 sampai dengan 54, perlindungan dan pengamanan perdagangan pasal 67 sampai 72. Pengembangan ekspor pasal 74 sampai dengan 81 dan kerjasama perdagangan internasional pasal 82 sampai dengan 87. Di dalam pasal 93 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa tugas pemerintah di bidang perdagangan antara lain melaksanakan kerjasama perdagangan internasional dan mendorong pengembangan ekspor nasional. Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan tersebut mengharuskan harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Dalam hal ini, pengamanan dalam perdagangan internasional itu sangat diperlukan. Selain menyoroti bidang perdagangan, bidang lain yang perlu disoroti adalah keamanan. Bidang keamanan menjadi salah satu bidang yang paling disoroti dalam studi hubungan internasional, karena setelah berakhirnya Perang Dingin, timbul globalisasi yang saat ini sedang terjadi secara masif baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun budaya, serta ancaman keamanan non-tradisional lain seperti terorisme yang mengancam kehidupan masyarakat. Dua aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan mengingat perdagangan dan keamanan negara adalah dua hal yang penting yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kepemilikan negara. Okay, thank you for watching. Don't forget to like. Bye!